Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Utamanya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi yang sampai detik ini belum ada kejelasan kapan sidang ini masuk ke perkara pokoknya alias pembuktian. Karena Roy Suryo dan Tifa masih saja terus memanfaatkan pra peradilan untuk menghindari sidang perkara pokok. Tapi yang terpenting, saya mendapatkan sebuah tayangan di mana ini salah satu pengacara Tifa keceplosan saat tampil di salah satu stasiun TV. Pengen tahu siapa yang nggak ketakutan? Kita semua ketakutan kok. Berarti Anda ketakutan menjalani persidangan ya? Ya, terus terang aja siapa sih yang nggak takut di sidang gitu kan? Saya pengen tahu siapa yang nggak ketakutan. Kita semua ketakutan kalau ditaruh di itu. Berarti Anda ketakutan menjalani persidangan ya? Kalau saya dijadikan terdakwa ya ketakutan. Oke. Tapi sebelum itu, saya juga punya informasi kepada kalian bahwa saat ini muncul berbagai isu di berbagai media sosial kalau Presiden Prabowo dan juga Mas Wapres Gibran akan digulingkan. Dan ada satu profesor yang mungkin beberapa hari belakangan ini sangat aktif mengkritik pemerintah. Namanya Profesor Ferry Latuhihin. Nah, salah satu kritiknya adalah mengenai survei SMRC yang dimana beliau menyinggung soal turunnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang sebelumnya 80%, sekarang 51%. Cuman yang mau saya garis bawahi adalah yang punya SMRC ini adalah Saiful Mujani. Kalian masih ingat kan Saiful Mujani siapa? Orang yang beberapa waktu yang lalu sempat melakukan orasi dan mengajak konsolidasi untuk menurunkan Prabowo. Apakah dengan jejak rekam serta background seperti itu kita bisa percaya dengan survei SMRC? Ya, kalau saya sih meragukan teman-teman ya, karena jangan-jangan angka 51% itu kepuasan masyarakat terhadap pemerintah hasil survei kepada anak abah dan anak banteng. Karena kalau dua itu yang disurvei, sudah barang pasti angkanya anjlok. Nah, kemudian yang kedua, kritik dari Prof. Ferry. Kritik MBG, Kopdes dan juga Universitas Republik Indonesia. Nah, untuk MBG sendiri dalam hal ini BGN, ya udahlah, kemarin memang kepala BGN-nya, wakil kepala BGN-nya sudah ditangkap kejaksaan. Sekarang Pak Sudaryono, kepala BGN yang baru, aktif banget melakukan perbaikan, transformasi di tubuh BGN. Apalagi seluruh jajarannya sudah diganti, mulai dari wakil kepala sampai deputi-deputinya, dan semuanya itu sudah sesuai dengan tupoksinya. Nah, mungkin kalian perlu melihat di media sosial Pak Sudaryono, beliau sangat luar biasa teman-teman, mengundang chef Kuming dan chef-chef yang lain untuk berdiskusi seperti apa mengolah makanan dengan baik. Beliau mengundang staf-staf dan juga pegawainya untuk menuliskan kronologi kapan terjadi suap dan segala macam tanpa menuliskan nama. Ini kan pemimpin yang luar biasa, betul-betul ingin membersihkan BGN dan ingin memperbaiki kualitas MBG. Nah, contoh anak saya sendiri teman-teman, anak saya itu dapat MBG, dan setiap pulang selain menanyakan pelajaran, saya menanyakan MBG-nya, apakah enak, apakah dia suka. Ya, overall 80% anak saya suka dengan MBG-nya dan sampai sekarang tidak ada masalah. Dan saya merasa terbantu dari sisi ekonomi karena saya tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk bekal makan siang anak saya yang sebelumnya saya keluarkan. Dan juga teman-teman perlu melihat video-video beredar di media sosial. Ada anak-anak sekolah yang mengumpulkan MBG-nya saat pulang untuk membawa ke orang tuanya, ke adiknya, karena keluarganya kekurangan makanan. Nah, ini kan sesuatu fakta yang bisa kita lihat di lapangan. Nah, untuk Kopdes sendiri dan juga Universitas Republik Indonesia, nanti saya ada videonya. Mungkin ini bisa menjadi pencerah untuk kita semua ya kan, agar kita tidak mudah terframing, agar kita tidak mudah termakan propaganda dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, dari ternak onta, ternak banteng. Nah, inilah orang-orang yang selama ini beredar di media sosial menyebarkan framing-framing negatif terhadap pemerintah. Kemudian yang ketiga, ada solusi nih dari Prof. Ferry, adalah reshuffle kabinet. Iya. Kira-kira kalau reshuffle kabinet, siapa yang mau kita angkat? Kabinet bayangan itu. Apakah kabinet bayangan itu yang mau kita tarik menjadi kabinetnya Presiden Prabowo? Karena mungkin mereka yang dianggap kompeten, karena mungkin mereka yang dianggap sebagai peneliti, ya kan, akademisi dan lain sebagainya. Ya, karena kalau kita lihat di kabinet Presiden Prabowo, saya pikir ya, menurut saya pribadi ini sudah sangat luar biasa teman-teman. Menteri Pertanian Mentan Amran sangat responsif.
terhadap keluhan-keluhan ataupun kejadian-kejadian di tengah masyarakat. Mungkin kalian sudah lihat video Mentan Amran yang kemarin langsung menerima laporan dari seorang mahasiswa dari Alor terkait dengan harga beras tinggi. Beberapa hari kemudian Mentan Amran mengajak mahasiswa itu langsung ke Alor, langsung terjun ke lapangan, menjawab segala keluhan-keluhan masyarakat. Dan menteri-menteri yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi ini luar biasa teman-teman. Saya pikir Menteri Prabowo nggak ada masalah gitu ya kan. Tapi kayaknya sih Prof. Ferry ini sedikit sentimen kepada Pak Purbaya ya. Saya nggak ngerti kenapa dia agak sentimen ke Pak Purbaya. Karena beberapa kritik beliau memang ditujukan kepada Pak Purbaya. Tapi selama ini kalau kita lihat dan dengarkan pernyataan Pak Purbaya, ya ekonomi kita kuat, nggak ada persoalan. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Nggak perlu kita termakan framing dari gerombolan pembenci ataupun oposan yang mengatakan bahwa ekonomi kita akan anjlok, ekonomi kita akan seperti 98, dolar kita akan 30.000, dolar kita akan pokoknya banyak sekali lah, masyarakat menengah akan runtuh dan segala macam. Ya, tapi sampai sekarang terbukti nggak ada persoalan. Saya curiga framing-framing seperti itu tujuannya hanya untuk memupuk ketakutan di tengah masyarakat agar masyarakat ini semakin tidak percaya dan benci terhadap pemerintah. Dan sewaktu-waktu hal ini ataupun pupuk-pupuk ini bisa mereka panen kemudian dijadikan sebagai massa aksi untuk menurunkan pemerintahan Prabowo. Nah, ini yang saya takutkan teman-teman. Tapi apapun itu, ya setiap kritik dari masyarakat, setiap kritik dari profesional, dari para tokoh harus kita tampung teman-teman. Nah sekarang kita akan menyaksikan pendapat mengenai KDMP dan juga Universitas Republik Indonesia dari beberapa influencer di media sosial TokTok. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Universitas Republik Indonesia atau URI merupakan perguruan tinggi baru yang dirancang pemerintah untuk mencetak calon pemimpin Indonesia. Berbeda dari kampus pada umumnya, URI akan menggabungkan berbagai program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Kampus ini nantinya berada di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, yang juga membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan Garuda, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara. Gubernur URI Doni Hermawan Taufanto mengatakan pendidikan di kampus ini tidak hanya menekankan akademik, tetapi juga membentuk pemimpin yang berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, serta mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan. Pada tahap awal, URI akan membuka program sarjana atau S1. Jurusan yang dibuka masih disiapkan pemerintah. Seluruh mahasiswa akan mendapat beasiswa, sementara proses seleksinya akan mengadopsi sistem Universitas Pertahanan. Meski kampusnya belum selesai dibangun, URI sebenarnya sudah mulai berjalan. Pemerintah telah membuka program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan atau P3MD sejak 20 Mei 2026. Hingga kini sebanyak 399 peserta mengikuti pendidikan kepemimpinan dan pembentukan karakter. Pemerintah menargetkan membangun 10 kampus URI secara bertahap. Kampus pertama berada di Cikasungka, Kabupaten Bogor. Sementara itu, kegiatan awal masih menggunakan gedung milik BUMN di Jakarta. Seluruh pembiayaannya berasal dari APBN. Wow, keren. Kenapa sih Prabowo ngotot banget bangun Kopdes Merah Putih? Pasti banyak kan di antara lo yang mikir, ini Prabowo ngapain sih bangun Kopdes Merah Putih? Udah ngotot, maksa lagi. Bahkan lucunya, kata Menteri Koperasi, karena Presiden menerima wangsit. Emang iya? Mari kita bahas. Pertama, koperasi itu bukan ide baru. Dari Indonesia Merdeka, para pendiri bangsa sudah menjadikan koperasi itu sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Salah satunya datang dari Bung Hatta. Nah, sekarang semangat itu mau dihidupkan lagi lewat Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia. Kedua, Koperasi Desa Merah Putih itu dibangun dengan semangat gotong royong. Keuntungannya nggak cuma dinikmati segelintir orang, tapi diharapkan kembali kepada anggotanya dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Lewat Koperasi Desa Merah Putih inilah, pemerintah mau menghadirkan layanan ekonomi yang lebih terintegrasi, memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi petani, nelayan, dan pelaku UMKM, sekaligus membuka akses pembiayaan dan pemasaran yang lebih luas. Ketiga, langkah ini patut diapresiasi teman-teman, karena membangun ekonomi desa nggak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Yang lebih penting adalah membangun sistem agar masyarakat bisa mandiri, usahanya berkembang, dan hasil kerjanya memiliki nilai tambah. Terakhir, memang tantangannya nggak kecil. Pengelolaan koperasi itu harus profesional, transparan, dan benar-benar berpihak kepada anggotanya. Jangan sampai hanya berganti nama, tapi pola lama tetap dipertahankan. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Wah, ini keren sih. Kenapa sih lu kekeh banget menyarankan Prabowo reshuffle? Ya karena memang ini kan kita lihat ya tidak sama sekali tidak perform very well ekonomi kita. Buktinya adalah ya kan hasil survei Saiful Mujani.
Ya kan kemarin yang baru Pulsa, rilis, ya ya kan. kepuasan terhadap presiden jatuh dari 81,2% ke 51,1%, dan lebih mengerikan lagi kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi kita jatuh dari 40% ke 15,7%, bos. Nah itu kan Yang udah disurvei survei, tambah kali. ya kan ini udah fakta gitu loh ya, bahwa mereka sama sekali resah dan gelisah menghadapi kondisi ekonomi kita gitu loh ya. Makanya oleh karena itu jalan terbaik adalah bentuklah kabinet yang memang terdiri dari orang-orang profesional yang dipercaya oleh market sehingga tekanan terhadap rupiah bisa berkurang. Yang ya kan? dipercaya Ini oleh semua market, ya 110 menteri dan wakil-wakilnya ini nggak ada yang kenal loh ya. Dan setiap orang ini mah kabinet politik ya, bukan second kabinet yang dijanjikan oleh Pak Prabowo pada waktu Pilpres dulu. Ternyata kan nggak dipenuhi janjinya. Waduh, saya jadi teringat dengan ulasan Prof. Gema di channel YouTube-nya yang menjelaskan bahwa ya ekonomi kita sedang dikerjai oleh asing karena presiden kita ataupun pemerintah kita tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan asing, teman-teman. Waduh. Apakah kabinet bayangan itu adalah perpanjangan tangan kepentingan asing yang mungkin dengan cara meruntuhkan ekonomi kita tidak mempan, dengan cara mengganggu pemerintah kita tidak mempan dari luar tentunya dari sisi ekonomi. Kemudian ya masuklah kabinet-kabinet bayangan ini yang tujuannya untuk juga merongrong pemerintahan kita. Waduh. Ini yang saya takutkan, yang saya curigai selama ini, teman-teman. Karena ya jujur rada bahaya, teman-teman. Rada bahaya karena sekarang kan isu mengenai Agustus ini sudah sangat ramai diperbincangkan terkait dengan aksi kerusuhan, mal-mal sampai membuat pagar dan lain sebagainya. Apapun itu, kita harus tetap menjaga pemerintahan kita sampai tahun 2029. Sampai tahun 2029 harus landing, harus soft. Karena kalau terjadi kekacauan, kemudian terjadi revolusi, ada banyak sekali cost yang harus kita keluarkan untuk membangun kembali bangsa kita. Dan kita mundur 20 tahun yang lalu, teman-teman. Apakah itu yang kita inginkan? Ya tentu tidak. Negara kita sedang berjalan on the track untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Terakhir saya menulis, Londe Ireng itu titik 2, Gibran mundur atau Prabowo dimundurkan. Waduh. Karena kalau kita lihat dari kacamata anti korupsi, maka apa yang dikatakan Bukisman tadi, ini Jokowi. Kata Prabowo, hidup Jokowi. Kalau Semuanya lihat soal dari Jokowi, kacamata ya kan? anti korupsi, ada kontradiksi di situ. Bagaimana kita bisa mengatakan saya ingin pasal 33, ini Jokowi yang paling merusak, anaknya ada wakil presiden. Jokowi Presiden yang paling rusak. bagaimanapun itu harus punya kemampuan rekrutmen. Kalau kita bicara anti korupsi, yang paling harus dia pilih sebagai anti korupsi itu wakil presidennya. Emang Gibran korupsi? Jadi kalau kita bicara sekarang, itu semua kita lihat ini bagian dari elektoral, bagian dari strategi pemenangan saja. Emang Gibran korupsi, ha? Emang keluarga Pak Jokowi ada yang korupsi, ha? Coba kau lihat sekarang, partai mana kemarin beberapa kepala daerah sudah ditangkap KPK? Itu dari partai mana? Kemudian pejabat-pejabat yang ditangkap itu siapa? Kalau nggak mafia, partai tertentu, ya kan? Mana ada irisannya dengan Pak Jokowi? Apa-apa Pak Jokowi? Sepertinya semua persoalan di bangsa ini yang salah Pak Jokowi. Waduh. Gimana ya? Tapi wah, tadi mengenai Universitas Republik Indonesia ini keren banget, teman-teman ya. Mencetak pemimpin-pemimpin unggul dan perkuliahannya semuanya gratis. Gratis loh. Sama seperti Unhan kali ya. Unhan juga gratis kan dari masuk sampai selesai. Ini kan ya saya sedikit berpikir liar ya. Sepertinya ini adalah estafet dari sekolah rakyat ke Universitas Republik Indonesia. Jadi yang berprestasi di sekolah rakyat, berintegritas, punya memang kemampuan intelijensia yang baik, nilai akademik yang baik, mungkin bisa masuk ke Universitas Republik Indonesia. Ini kan luar biasa, teman-teman. Jadi Pak Prabowo sudah memikirkan roadmap pendidikan bangsa ini dengan tidak mengurangi ataupun tidak membatasi pembangunan keberlanjutan di universitas-universitas lain. Dan kalau kita lihat sekarang, kalau nggak salah
SMA Taruna Nusantara juga sudah tersebar di beberapa wilayah. Dulu kan cuma satu di Magelang. Di Magelang apa? Magelang ya. Nah, sekarang sudah banyak Taruna Nusantara. Inilah keseriusan Pak Prabowo untuk membangun generasi emas bangsa. Karena tanpa generasi emas, kita sulit untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Inilah estafet yang sangat jelas, teman-teman. Dan mengenai Kopdes, tadi sudah dijelaskan tujuan Kopdes seperti apa, dan nantinya seluruh bantuan-bantuan subsidi masyarakat itu dari Kopdes penyalurannya untuk satu pintu agar transparan. Karena selama ini kan banyak sekali isu-isu di luaran sana yang mengatakan bahwa bantuan pemerintah di desa itu hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu ataupun oknum-oknum keluarga kepala desa dan lain sebagainya. Nah, ini yang ingin dihindari atau ingin dihilangkan oleh pemerintah sekarang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.